Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini. Yang kali ini berjudul Kembalinya Sang Tumbal Pesugihan. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mak Nafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kok bisa kembalinya Sang Tumbal Pesugihan? Ya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Oh iya, jangan lupa untuk menggunakan earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang terbaik dalam mendengarkan video kali ini. Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, ceritanya saya mulai. Sungguh ironis jika seorang anak yang merupakan permata hati dan tumpuan masa depan kedua orang tuanya harus diserahkan kepada iblis durjana. Semua dilakukan hanya demi ketamakan akan harta dunia yang sementara. Anak yang harusnya dijaga dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang justru dipersembahkan kepada makhluk seperti iblis laknat untuk kesenangan sesaat. Berbicara mengenai fenomena pesugihan, ingatan kita tidak terlepas dari masalah nyawa dan tumbal. Jika ingin kaya mendadak, pelaku sendiri harus menukar secara timbal balik dengan setan yang dipuja itu. Setan memberi kita harta dan kita pun harus memberikan sesuatu yang menurut keinginan setan tersebut. Biasanya inilah yang kemudian disebut sebagai tumbal. Tumbal itu biasanya bisa berupa barang ataupun nyawa. Semuanya tergantung permintaan dari si iblis. Nah, bahkan tidak menutup kemungkinan nyawa si pelaku pesugihan itu sendiri dan beberapa nyawa keluarganya sekaligus. Memang terdengar mengerikan. Kendati demikian, disinyalir banyak orang yang nekat melakukan kesesatan ini demi kesenangan dunia. Bicara tumbal, ada pengalaman luar biasa yang dialami oleh seorang narasumber, seorang lelaki dari daerah Surabaya yang kini telah berusia 45 tahun, yang sebut saja namanya Wisnu. Nama sudah disamarkan ya teman-teman. Menurut pengakuannya, selama 20 tahun dia hidup tersiksa di dalam alam pesugihan siluman babi karena ditumbalkan oleh kedua orang tuanya demi meraih kekayaan. Setelah 20 tahun, berkat kuasa ilahi dia bisa pulang kembali ke keluarganya. Karena itu terkuaklah aib kedua orang tuanya yang selama ini tidak dia ketahui. Tentu saja kepulangannya menjadi kegemparan seluruh warga di kampungnya. Bahkan hingga saat ini pun masih banyak yang benar-benar takut bila harus berdekatan dengannya, dengan alasan dia pernah mati, atau banyak yang mengatakan dirinya adalah mayat hidup. Bahkan tidak terkecuali ibu kandungnya sendiri, sebab saat dia pulang ayahnya ternyata telah meninggal dunia. Perempuan uzur itu sangat syok menerima kedatangan Wisnu yang baginya telah meninggal dunia. Menurut penuturan Wisnu, kisahnya yang tragis itu dimulai ketika dia masih berusia 15 tahun. Seperti biasanya, setiap hari dia membantu orang tuanya mengembalakan 4 ekor kambingnya di tepi hutan karet yang berbatasan langsung dengan sungai yang tidak jauh dari kampungnya. Hal ini memang sudah menjadi pekerjaannya setiap hari, mengingat orang tuanya sudah tidak mampu menyekolahkannya lagi setamat dari SD. Karena kemiskinan keluarganya, hanya 4 ekor kambing inilah harta satu-satunya yang dimiliki oleh keluarga Wisnu. Ayahnya hanyalah seorang buruh serabutan yang harus menghidupi ibu serta 4 adiknya yang lain, termasuk dirinya sendiri, yang mana penghasilan setiap harinya tidak menentu. Jika keberuntungan tidak memihak kepadanya, maka satu keluarga itu tidak bisa makan sama sekali. Hari itu ketika matahari sudah mulai menuju peraduannya di ujung barat, angin sepoi yang datang dari lembah hutan hampir saja memejamkan mata Wisnu yang sendiri tadi duduk di bawah sebatang pohon karet sambil mengawasi kambingnya dari jauh. Namun rasa kantuknya dikejutkan oleh deheman seorang yang tiba-tiba saja
telah berdiri tegak di sampingnya. Orang tersebut dalam bahasa Jawa mengenalkan dirinya dengan nama Pak Slamet. Lagi-lagi Pak Slamet ini namanya samaran ya teman-teman. Lelaki berpakaian ala pendekar ini membawa pesan, yakni agar Wisnu bersedia ikut dengannya ke rumahnya atas perintah bapaknya sendiri. "Bapakmu sudah menunggumu di sana. Dia ada di rumah kami," ujar lelaki berkulit gelap tersebut seperti dihipnotis. Wisnu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya menurut saja, bahkan dia lupa dengan kambing-kambingnya dan tidak butuh waktu lama. Mereka sampai ketika tiba di tempat yang dituju. Ternyata rumah orang tersebut sungguh sangat besar, seperti layaknya sebuah istana kecil. Namun begitu tiba di sana, Wisnu tidak melihat ayahnya. "Oh, ternyata bapakmu sudah pulang. Nak, katanya kamu disuruh menunggu di sini sampai bapakmu menjemput." Ya, kata lelaki tadi sekembalinya dari sebuah ruangan. Wisnu ya di sini bingung. Dia mulai curiga. Karena bingung, dia mulai kasak-kusuk bertanya pada orang-orang yang bekerja di rumah itu, yang jumlahnya sangatlah banyak. Ya, sebuah rumah dengan puluhan bahkan ratusan pembantu adalah pemandangan yang sungguh sangat aneh. Tapi tetap tidak ada jawaban, sebab orang-orang itu semuanya seperti bisu. Tiap kali ditanya, mereka hanya menggeleng dan memandang dengan hampa. Bahkan Wisnu melihat mereka hanya bekerja dan bekerja. Sehari, 2 hari, Wisnu dibiarkan tidak mengerjakan apapun seperti orang-orang itu. Namun, menginjak seminggu, dia dikejutkan oleh suara yang menggeledek dan juga mengerdiknya agar bekerja seperti yang lain. "Kamu di sini disuruh kerja oleh bapakmu, bukan untuk duduk santai dan melamun terus." Pentang orang itu sembari menendang bokong Wisnu dengan keras sampai terjungkal ke depan. Rasa sakit luar biasa akibat tendangan itu membuatnya sangat takut. Sedangkan orang yang beberapa waktu lalu mencabutnya tak lagi menampakkan batang hidungnya. Akhirnya lambat laun Wisnu ini mulai tersadar bahwa dia telah ditipu oleh orang yang mengaku bernama Pak Slamet itu. Karena ketakutan yang teramat sangat, dengan berat hati dan cucuran air mata, Wisnu terpaksa bekerja keras di tempat itu seolah tanpa henti. Dikatakan tanpa henti sebab seolah tempat itu tidak ada pergantian hari, siang ataupun malam. Ketika ditanya apa saja yang dikerjakannya di tempat itu, Wisnu menjawab kerja apa saja. Mulai dari membangun rumah, mencuci, dan juga masih banyak lagi termasuk membersihkan kandang babi. Hari-hari kelam itu dia lewati dengan cucuran keringat tiada henti, dan itu tanpa obat juga. Semua pekerja termasuk Wisnu di dalamnya baru berhenti tatkala tiba saatnya makan. Malangnya makan saja dijatah 2 kali sehari, pagi dan beberapa jam kemudian. Entahlah siang atau sore, kami tidak bisa membedakannya, cetus Wisnu mengingat saat itu ketika ditanya apa saja yang dikerjakannya di tempat itu. Wisnu yang menjawab kerja apa saja. Ya, mulai dari membangun rumah, mencuci, dan juga banyak lagi yang membersihkan kandang babi tentunya. Banyak babi berkeliaran di tempat itu. Mereka seolah menjadi tuan bagi kami. Begitulah kenangnya lagi. Kira-kira sebulan kemudian Wisnu baru melihat jika di ruangan lain atau tempat lain ada pemandangan memilukan. Banyak anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, sambil menangis mereka bekerja mengepel lantai. Bahkan anak-anak itu dibiarkan saling cakar-mencakar satu dengan yang lainnya sampai berdarah-darah. Mereka, anak-anak yang masih suci itu, mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh orang dewasa. Semoga Allah melaknat iblis terkutuk itu. Ingat Wisnu dengan mimik yang menegang, menahan amarah akan kenangan yang sangat pahit dan menegangkan itu. Wisnu saat itu terus bekerja dan bekerja bersama puluhan orang lainnya dari segala umur. Tempat itu benar-benar seperti neraka bagi orang-orang yang belum tentu mengerti mengapa mereka bisa berada di dalam sana. Mereka bekerja untuk siapa dan apa salah mereka sebenarnya? Berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan hampir 6 bulan Wisnu bersama orang-orang malang itu terus bekerja, yang sekalipun tidak pernah mendapatkan makan enak apalagi digaji.
Mereka dipaksa untuk bekerja dan terus bekerja. Jika ada yang menyangkal perintah itu, maka orang itu akan disiksa dengan kejamnya. Di lain tempat, tepatnya di kampung Wisnu, saat Wisnu hilang ketika menggembala kambingnya beberapa waktu sebelumnya di hutan dekat dengan aliran sungai. Ketika itu, berita tidak pulangnya Wisnu ke rumah bersama kambing-kambing gembalanya menjadi kegemaran bagi seluruh warga desa. Kedua orang tua Wisnu pun ikut panik dan menangis ketika mengetahui Wisnu tidak pulang hingga larut malam. Setelah disepakati oleh beberapa pemuka desa, akhirnya rombongan sesepuh desa dibantu beberapa pemuda menyusul atau mencari Wisnu di tempat biasa mengembalakan ternaknya. Memang tidak begitu sulit menemukan tempat itu, tapi para penduduk tidak menemukan keberadaan Wisnu. Hanya 4 ekor kambingnya saja yang ada di tempat itu. Setelah dijelajahi areal hutan di sekitar tempat itu, nyatanya para penduduk tidak menemukan jejak Wisnu sampai larut malam. Akhirnya mereka pulang dengan hanya membawa 4 ekor kambingnya saja. Sesamanya di rumah, kedua orang tua Wisnu hanya mampu menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun belakangan diketahui kalau Wisnu sesungguhnya anak angkat dari kedua orang tua itu. Dulu mereka tidak punya anak, sehingga Wisnu diangkat sebagai anak mereka. Setelah mengangkat Wisnu sebagai anak, barulah ibu Wisnu mengandung ketiga anaknya yang lain. Baru keesokan harinya, seorang penderes keta karet mengabarkan penemuan seorang mayat di semak-semak di tengah hutan penuh dengan luka. Mayat itu tidak lain adalah jasad dari Wisnu. Para penduduk mengira dan diperkuat oleh analisa dokter jika Wisnu tewas karena diserang binatang buas. Hal itu ditandai beberapa luka, serudukan binatang, dan beberapa helai bulu babi hutan yang masih menempel di kaosnya. Berita kematian Wisnu semakin membuat kempar desa, bahkan ibunya beberapa kali jatuh pingsan. Entah pura-pura pingsan atau memang dia menyesal karena telah melakukan semua itu demi kekayaannya sendiri. Yang pasti saat itu juga jenazah Wisnu langsung dikuburkan dibantu oleh warga desa. Selama itu berjalan, kematian Wisnu sedikit demi sedikit mulai hilang dari ingatan seluruh warga desa. Nah, setelah 20 tahun sejak kematian Wisnu, warga pun kemudian benar-benar lupa dengan kisah tragis seorang anak rajin itu. Bahkan saat ayahnya meninggal, kabar tentang Wisnu sudah dilupakan oleh orang-orang. Beberapa hari setelah ayahnya meninggal, kegemaran luar biasa kembali terjadi. Di desa itu tiba-tiba muncul seorang laki-laki setengah baya yang mengaku bernama Wisnu, dan anak yang dikabarkan meninggal dunia 20 tahun lalu akibat diseruduk babi hutan. Tidak ada yang mempercayai jika dia benar-benar Wisnu yang sudah lama mati. Namun sejumlah warga desa yang menjadi saksi peristiwa 20 tahun silam itu mulai percaya. Hal itu ditandai dengan beberapa tanda, di antaranya kaos yang dipakai Wisnu ketika hilang dulu, walau kini sudah hampir hancur dan terasa kesempitan. Begitu juga celananya, walau sudah compang-camping namun masih dikenakan oleh Wisnu. Akhirnya sebagian penduduk percaya jika itu benar-benar Wisnu. Acara selamatan pun digelar, dan dari sinilah awal kisah ini meluncur dari mulut Wisnu itu sendiri. Walau begitu, tidak sedikit pula orang yang takut berdekatan dengan Wisnu, yang bilang dia adalah mayat hidup. Mengapa hal itu bisa terjadi dan siapakah yang mati itu? Saat Wisnu masih berada di alam siluman babi yang menurutnya hanya 6 bulan itu, padahal yang sesungguhnya sudah selama 20 tahun, tiba-tiba ada kegaduhan di istana babi. Rumah besar bak istana itu tiba-tiba bergetar hebat seperti gempa bumi. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri termasuk Wisnu. Dalam pelariannya, di antara guncangan tanah, telinganya mendengar suara ataupun sebuah lagu yang pernah didengarnya walau dia sudah sangat lupa. Ketika dia dengarkan dengan seksama, Wisnu baru ingat jika lagu itu ternyata suara azan pertanda ajakan sholat. Dalam kepanikannya, dia mengikuti suara dan menirukan azan itu dengan linangan air mata. Bumi semakin berguncang dengan hebat. Tanah di sekitarnya seperti peterbangan ditiup angin. Tiba-tiba, terdengar gemuruh seperti topan menerjang yang meluluhlantahkan tempat itu
hingga Wisnu jatuh dalam kegelapan. Di saat kesadarannya kembali, dia sudah berada di tengah hutan dan tidak jauh darinya dia menemukan ataupun menemui orang besorban itu, yang ternyata orang inilah yang mengumandangkan azan tersebut. Begitu selesai, Wisnu segera merangkak dan memanggil orang tua besorban itu. Orang tua tersebut seperti kaget dan bingung. Seperti halnya Wisnu, menurut penuturan orang tua itu, dia mencari seorang bocah perempuan yang konon cantik, dan dia itu diculik lelembut hutan karet ini, tetapi yang muncul justru adalah Wisnu. Namun orang tua bijak tersebut sudah mulai menangkap arti semua ini. Dengan menyebut kebesaran Allah, Wisnu diantarnya ke tepi hutan dan menyuruhnya pulang. Siapakah gerangan orang tua ini? Ternyata orang tua tersebut adalah Haji Ali, warga desa jauh yang diminta tolong oleh keluarga si bocah perempuan yang hilang itu untuk menemukan putrinya yang hilang secara misterius. Dengan kelebihan yang dimiliki serta karomah yang ada pada Pak Haji Ali ini, yang lagi-lagi nama samaran ya teman-teman, dia memastikan jika bocah perempuan itu hilang di sekitar tempat ini. Maka di tempat munculnya Wisnu, yakni di tengah hutan karet inilah Haji Ali berdoa serta mengumandangkan azan. Namun tanpa diduga dia justru menemukan Wisnu, padahal tujuan semula Pak Haji mencari bocah perempuan tersebut. Ini adalah sebuah mukjizat yang datangnya dari Allah bagi umatnya yang beriman, dan Haji Ali adalah salah satu umatnya yang diberi karomah. Cetus Wisnu mengenang Haji Ali yang telah meninggal beberapa waktu silam. Bukan itu saja, belakangan ternyata atas kuasa Allah pula, bocah itu pun ditemukan lewat Haji Ali. Bocah itu ternyata dibawa makhluk halus di tepi hutan dekat dengan jalan raya, tepatnya di demit penunggu pohon tembresi. Dan Wisnu pun kemudian baru mengetahui jika kematiannya adalah ya karena ditumbalkan oleh orang yang silau akan dunia. Ternyata orang tua angkatnya memuja siluman babi demi kekayaan mereka. Setelah apa yang dialaminya, ini diceritakan kepada warga desa. Mereka pun tidak menyangka dengan apa yang dialami Wisnu sampai 20 tahun ini. Tak bisa dibayangkan selama 20 tahun itu, ia menjadi budak iblis sesembahan orang tua angkatnya. Dan kini mereka pun hanya bisa hidup sederhana. Semua kekayaan yang diperoleh dengan cara yang sesat sudah habis setelah ayahnya Wisnu meninggal dunia. Semoga peristiwa ini mengajarkan suatu hikmah bagi kita semua akan kebesaran Allah, dan janganlah sekali-kali berbuat syirik kepadanya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Baik buruknya apapun yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga kalian bisa mengambil nilai positifnya, dan juga nilai-nilai yang buruk kalian buang jauh-jauh. Dan ya semoga kalian bisa mengambil hikmahnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini, serta subscribe juga channel ini. Jangan lupa pula nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih yang sudah mensupport channel ini dan mendengarkan cerita kali ini. Untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor ataupun kisah-kisah misteri lainnya, kalian bisa mengirimkan pengalaman kalian ke email kami ya teman-teman yang ada di kolom deskripsi video kali ini, yang nantinya akan disadur oleh Manavilla dan juga nantinya akan dibacakan saya di channel ini. Jadi tunggu apa lagi apabila kalian yang memiliki pengalaman tersebut, entah kalian sendiri ataupun teman kalian atau saudara kalian, entah keluarga kalian bisa mengirimnya ke alamat email kami. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.